Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan jenjang karir P3K. Jadi kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Ada seorang P3K yang mempertanyakan terkait dengan jenjang karir P3K. Pertanyaan ini muncul karena sebenarnya terkait dengan aturan jenjang karir khususnya untuk PNS mulai tahun 2024 sudah bisa melakukan kenaikan pangkat sebanyak 6 kali dalam setahun. Dan hal ini tentunya semakin mempermudah bagi PNS untuk bisa naik pangkat. Dan tentunya karena PNS dipermudah, kenapa P3K tidak gitu ya. Dan hal tersebut yang menjadi pertanyaan dari salah seorang P3K ini. Apakah nantinya seorang P3K juga bisa menikmati jenjang karir atau tidak? Atau hanya bisa stuck jabatannya ya, tetap dari awal dia diterima sebagai P3K sampai akhirnya dia habis kontrak ataupun sampai pensiun nantinya. Kita coba lihat beritanya berkaitan dengan hal tersebut. Tetapi tentunya sebelumnya bagi teman-teman yang tertarik ingin membeli buku sebagai bentuk persiapan teman-teman menghadapi seleksi CASN, baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2023 ini, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Pada deskripsi video ini sudah saya taruh link yang tentunya bisa mengantarkan teman-teman mendapatkan buku yang bagus, buku yang saya rekomendasikan untuk belajar menghadapi seleksi CASN di tahun 2023 ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga di tahun 2023 ini teman-teman bisa diberi kesempatan untuk menjadi ASN. Dan langsung saja kali ini kita akan coba lihat informasinya. Bagaimana jenjang karir P3K? Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan masalah jenjang karir P3K yang dipertanyakan oleh salah seorang P3K. Karena jenjang karir PNS itu dimudahkan ya. Diberitakan oleh rakyatsulsel.fajar.co.id. Judulnya, jenjang karir P3K dipertanyakan setelah BKN mudahkan PNS naik pangkat. Kita coba bacakan ya. Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan kebijakan yang memudahkan PNS dalam mengusulkan kenaikan pangkat. Kebijakan tersebut membuat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja cemburu. Sebagai aparatur sipil negara, P3K mempertanyakan kapan mereka bisa merasakan kebijakan yang sama. Itu hanya untuk PNS ya. P3K bagaimanakah? Kan PNS maupun P3K sama-sama ASN, kata Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Raden Sutopo Yuwono kepada jpnn.com Jumat 27 Oktober 2023. Dia sangat berharap di dalam turunan Undang-Undang ASN 2023 akan mengatur jenjang karir P3K. Selain kenaikan gaji berkala dan istimewa, P3K juga berharap ada peningkatan pangkat maupun golongan. Jika karir P3K hanya stuck, lanjutnya bagaimana bisa meningkat kesejahteraannya. P3K 2019, 2021, dan 2022 mulai intens meningkatkan kompetensinya. Ada yang sudah S2, tidak sedikit tengah kuliah S2 katanya. Jika P3K lulusan S2 hanya di golongan 9, kata Sutopo, sepertinya tidak seimbang. Jika diharuskan mendaftar kembali, ada kekhawatiran tidak lulus. Sementara PNS tidak perlu tes kembali untuk mendapatkan kenaikan pangkat maupun golongan. Kami sangat berharap di dalam PP turunan Undang-Undang ASN baru tidak ada perbedaan PNS dan P3K. Semuanya disamaratakan, pinta Sutopo yang sudah diangkat P3K Guru 2021. Sebelumnya, BKN mengeluarkan aturan baru untuk PNS. Aturan berupa kenaikan pangkat atau KP Pegawai Negeri Sipil dengan skema terbaru yakni 6 periode akan dimulai untuk KP Februari 2024 mendatang. Seluruh layanan KP mulai dari pengusulan, penetapan pertimbangan teknis atau pertek BKN sampai dengan penerbitan surat keputusan dari instansi akan tersedia melalui satu sistem layanan, yaitu dengan SIASN BKN. Sebagai sistem berbagi terintegrasi antara BKN dengan seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, SIASN akan memberikan kemudahan kepada pengguna layanan kepegawaian BKN karena seluruh proses pengajuan instansi disediakan berbasis layanan digital.
Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Sri Widayanti menyebutkan SIASN tidak hanya digunakan untuk proses pengusulan dan penetapan Pertek PKN, tetapi juga telah mempermudah instansi untuk penerbitan SKKP pegawainya. Layanan kepangkatan melalui SIASN juga sudah menyediakan format SK kenaikan pangkat yang diterbitkan instansi. Format SK-nya sudah tersedia di SIASN, sehingga instansi tidak perlu lagi membuat SK manual setelah Pertek PKN keluar. Terangnya dalam siaran pers Rabu 24 Oktober. Dia juga menekankan bahwa menambahkan periodisasi KP ini bukan berarti seorang PNS dapat mengajukan KP 6 kali dalam setahun, tetapi masa pengusulannya yang ditambah. Jika sebelumnya periode KP PNS ditetapkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober, diubah menjadi 1 Februari, 1 April, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember setiap tahun. Dengan penambahan periode ini, PNS diberi lebih banyak kesempatan untuk mengusulkan KP dalam 1 tahun, tidak terbatas pada pengusulan April dan Oktober. Tidak hanya bagi instansi saja, PKN juga menyediakan layanan pengecekan secara mandiri bagi PNS secara perorangan di SIASN PKN. Nantinya, progres usulan kepegawaian termasuk KP akan dapat diakses dan dipantau sendiri oleh pegawai PNS untuk melihat sejauh mana proses layanan kepegawaian yang diberikan oleh instansi. Adapun penambahan periodisasi kenaikan pangkat bagi PNS ini merupakan bagian dari tindak lanjut program percepatan layanan manajemen ASN melalui satu sistem berbagi pakai antara PKN dengan seluruh instansi. Tujuan ini menjadi target PKN untuk merealisasikan satu data ASN yang sejalan dengan target pemerintah dalam penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik nasional sesuai Peraturan Presiden 95/2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden 132/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Untuk ketentuan kenaikan pangkat PNS dengan skema 6 periodisasi mengacu pada Peraturan PKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat PNS dan Surat Edaran atau SE PKN Nomor 16 Tahun 2023. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan kenaikan pangkat PNS yang di tahun 2024 atau mulai tahun 2024 sudah bisa dilakukan sebanyak 6 kali. Artinya PNS diberi kesempatan sebanyak 6 kali dalam setahun untuk bisa mengajukan kenaikan pangkat. Kemudian karena PNS dianggap dipermudah terkait dengan kenaikan pangkat yang ujung-ujungnya adalah jenjang karir ya, maka P3K juga mempertanyakan terkait dengan hal tersebut. Bagaimana kebijakan bagi P3K? Apakah P3K tetap hanya stag jabatan, pangkat, dan golongannya di situ-situ saja sampai dengan pensiun, atau akan ada perubahan aturan nantinya di PP turunan dari Undang-Undang ASN yang baru? Kita tunggu saja ya, semoga PP dari turunan Undang-Undang ASN yang baru bisa segera dikeluarkan, yang tentunya harapannya isinya bisa meningkatkan kesejahteraan bagi semuanya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.